Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sharing tentang apa yang harus kita bahas perihal kuesioner. Jadi, mahasiswa sudah pada tahapan untuk menyusun variabel, indikator ataupun items dari masing-masing rencana mini observasi kita. Lah, untuk kali ini saya sedikit akan memberikan info gitu ya tentang kuesioner itu sebenarnya bagaimana, apa, dan bagaimana menyusunnya gitu ya. Oke, untuk kesempatan kali ini ada 3 hal yang saya akan sedikit bahas selain informasi lainnya. Minimal saya akan membahas perihal prinsip penyusunan kuesioner sebagai alat ukur, lalu jenis-jenis kuesioner, dan hal-hal yang harus disiapkan dalam menyusun kuesioner. Contoh kuesioner lah, kalau misalkan bisa kalian lihat seperti ini nih. Are you male or female? Kalian tinggal centang gitu kan ya, male, female gitu. Which these are each groups do you fit into 0 sampai 12 dan sebagainya. Nah, ini salah satu. Kalau misalkan kalian mau pelajarin, kalian mau tahu contoh kuesioner seperti ini. Ini kuesioner yang sangat simpel sekali. Kita hanya memilih antara 2 sampai beberapa pilihan saja. Nah, lalu sebenarnya beberapa hal perihal kuesioner yang perlu kita pahami itu adalah kuesioner life cycle. Nah, ini dia. Apa itu sebenarnya? Nah, ada langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Yang pertama adalah konsep analisis. Konsep analisis itu melakukan analisis kerja dan analisis kebutuhan pada topik yang kalian akan lakukan penelitian. Nah, lalu kalian harus bikin prosedurnya, bagaimana melakukan analisis itu, misalkan menganalisis kinerja keuangan, misalnya seperti ya, menganalisis lingkungan kampus, ternyata lingkungan kampus yang kemungkinan akan berpengaruh itu perihal ini gitu, melakukan analisis. Lalu setelah itu melakukan desain, menentukan dan memilih metode yang sesuai gitu. Itu mendesain, termasuk pada fase ini kalian harus menyusun skala apa yang harus kalian gunakan, lalu kalimat-kalimat kuesioner yang akan kalian gunakan seperti apa. Lalu develop atau pengembangan, menghasilkan dan memvalidasi. Fungsinya di sana perihal develop. Dan yang keempat serta kelima perihal implementation dan evaluation. Ya. Development sudah, lalu ada flexible data collection, kalian mengkolek ya kan. Lalu ada evaluation dan analisis. Ya kan, lalu achieving and versioning. Jadi ketika kalian sudah terima, lalu kalian olah lagi. Apakah sementah itu tidak? Bahwa kalian harus mengolah, memudahkan kalian untuk bisa memasukkan ke alat bantu analisis. Yang kali ini kita akan menggunakan Smart PLS. Seperti itu. Lalu, kuesioner itu apa? Sebenarnya kuesioner itu alat ya, alat pengumpulan data penelitian dan digunakan untuk mengumpulkan respon dari subjek-subjek penelitian yang dianalisis. Memerlukan persiapan dalam penyusunan hingga pelaporan karena juga harus berhubungan dengan validitas dan reliabilitas yang berperan penting dalam menyusun kuesioner. Nah, instrumen penelitian tuh alat yang digunakan untuk mengumpulkan data harus kalian pastikan apa. Dan alat yang digunakan peneliti itu memperoleh data yang sesuai dengan tujuan peneliti dan alat-alat yang untuk mengukur variabel juga harus kalian pastikan. Contohnya seperti ini. Perihal skala, ada beberapa jenis skala. Ada 4 yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau nominal kegunaannya dalam menghitung, contohnya jenis kelamin, warna mata, kewarganegaraan, bisa seperti itu. Lalu contohnya laki-laki, perempuan, rupiah, dolar, Inggris, Indonesia, misalkan kayak gitu. Ordinal, menghitung atau meranking atau mengurutkan angkatan 2018, angkatan 2017 sama 2016 level 1, level 2. Dan semuanya nanti masuk ke kategori ya. Lalu interval dan rasio itu menghitung dan mengumpulkan
membedakan itu interval, kalau rasio menghitung dan mengurutkan penggunaannya. Dan juga membedakan, contohnya untuk interval misalkan suhu, rasio, ya kan? Nanti pengolahannya numerik atau continuous. Lah, pada saat kuesioner itu yang paling penting ada pertama relevan dengan tujuan penelitian. Pastikan dulu tujuan penelitianmu apa. Lah, kita sudah melakukan tujuan penelitian ketika kita membuat judul penelitian. Lalu mudah ditanyakan. Jangan sampai ketika kamu menanyakan pertanyaan kuesioner itu, responden itu akan bertanya kembali, maksudnya apa ya pertanyaannya itu. Nah, caranya gimana? Ketika setelah kamu menyusun kuesioner dengan timmu, ya kan, coba evaluasi uji coba dulu. Adakah pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan ambigu atau menimbulkan pertanyaan baru? Itu jangan sampai. Dan mudah dijawab, mudah ditanya dan mudah jawab, gitu loh. Ya. Lalu data yang didapat juga mudah diolah. Nah, lalu jenis-jenis kuesioner itu ada beberapa hal. Ini dia. Jadi kalau misalkan dari cara menjawab itu ada kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kalau dari jawaban yang diberikan ada kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Bentuk-bentuknya ada kuesioner lisan, checklist, rating scale, dan lain-lain sebagainya. Lah, kemarin kita pastikan bahwa kita menggunakan skala Likert gitu ya. Padahal skala itu juga banyak sebenarnya gitu ya. Cuma yang perlu kalian pahami ketika kalian melakukan pembuatan kuesioner ya, kalian juga harus paham betul skala itu yang kalian gunakan itu apa. Nah, kuesioner sendiri itu seperangkat pertanyaan formal ya untuk memperoleh informasi dari responden. 3 tujuan utamanya sebenarnya. Pertama, menerjemahkan kebutuhan informasi peneliti ke dalam satu pertanyaan spesifik bahwa responden bersedia dan mampu menjawab. Ingat-ingat, responden bersedia dan mampu menjawab. Lalu yang kedua, kuesioner yang ditulis mampu memotivasi responden untuk terlibat dan bekerja sama. Yang ketiga, kuesioner yang dibuat harus dapat meminimalkan kesalahan jawaban. Ya, lah setidaknya ada 10 langkah lah kalau menurut saya. Langkah yang pertama ketika kalian menyusun kuesioner itu tentukan dulu informasi yang dibutuhkan. Nah, setiap informasi yang diperoleh harus dapat menjawab masalah peneliti. Gitu ya. Jadi kemarin seperti kita menyusun beberapa poin item-item kuesioner itu sudah kita lakukan nih tahap pertama gitu ya. Kuesioner itu ditujukan kepada responden akan sehingga responden tersebut lebih fokus gitu ya. Nah, karena kalau tidak dibuat, gitu, tidak disusun, maka akan banyak kesulitan. Karena kesulitan di lapangan tuh tidak seperti yang kalian bayangkan, gitu ya. Ada banyak hal yang membuat preferensi orang ketika menjawab kuesioner tersebut menjadi bias. Oleh karena itu, kalimat-kalimat atau bahasa yang digunakan dalam kuesioner itu harus bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh responden. Lalu, kalau menurut saya, langkah kedua adalah menentukan jenis metode kuesioner yang digunakan. Ya, metode kuesioner itu menjadi 5 jenis ya. Lah metodenya kalau menurut saya itu ada metode email, menggunakan alat bantu fax misalkan, atau menggunakan surat, atau menggunakan personal atau gabungan. Ya, biasanya peneliti itu menggunakan kuesioner personal karena lebih hemat biaya, waktu dalam pengumpulan dan juga pemrosesan kuesioner dari responden. Nah, langkah yang ketiga, kalau menurut saya, kalian harus sudah menentukan jenis pertanyaan yang diajukan. Nah, tadi kemarin sudah kita breakdown item-itemnya, lalu tentukan juga jenis pertanyaan yang diajukan kepada responden. Nah, kenapa? Karena dalam teknik ini, ya kan, menentukan jenis pertanyaan yang diajukan kepada responden itu harus jelas dan terarah. Hindari pertanyaan yang mengandung dua pengertian yang berbeda atau biasa disebut dengan dua makna, double barrel question, ya kan? Jadi tidak mengandung makna yang ambigu. Contoh misalkan, apakah produk body lotion body soap menggunakan bahan yang alami dan harga murah? Bisa jadi menurut responden bahan alami, tapi belum tentu harganya murah. Padahal itu dalam satu pertanyaan. Bisa jadi responden merasa bahannya tidak alami, tapi memang harganya murah. Otomatis bisa dibayangkan. Menjadi responden, kalian akan bingung menjawabnya gitu.
Kalau misalkan dikasih lingkar setuju itu ada 5 dan tidak setuju adalah 1, mereka akan bingung, pasti akan lebih memilih ketiga. Otomatis apa? Ketika kalian menemukan data-data seperti ini dan pertanyaan seperti ini dan diperoleh data dari pertanyaan seperti ini, maka akan menghasilkan outliner dari ketika kalian akan mau mengolah data. Otomatis apa? Harus di breakdown, harus di drop item tersebut. Eman gitu ya. Padahal mencari jawaban dari responden itu juga nggak mudah gitu kan ya. Lalu langkah yang keempat, membuat pertanyaan yang membuat responden mampu atau ingin menjawab. Tadi sudah saya jelaskan bahwa jenis pertanyaan yang sensitif akan menyulitkan responden untuk menjawab kuesioner tersebut, sehingga kita, para peneliti itu harus menemukan beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Bagaimana caranya? Diuji coba. Ya, sebagai peneliti bersedia membantu responden untuk menjelaskan maksud pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus menjelaskan tujuan dari penelitian ini di kata pengantar di kuesioner. Apa tujuannya? Nah, dari dasar itu, responden kita pasti akan mengetahui pertanyaan-pertanyaan sensitif itu biasanya ya akan diperoleh di bagian akhir kuesioner penelitian. Lalu yang kelima, menyusun struktur pertanyaan lah. Ketika menyusun struktur pertanyaan ini, ya kan, ada jenis pertanyaan yang dapat disusun sebagai terstruktur dan tidak terstruktur. Pertanyaan terstruktur itu biasanya merupakan jenis pertanyaan yang sudah tersusun dalam suatu format sehingga memudahkan responden untuk menjawab. Jenis pertanyaan tersebut dapat berupa pilihan berganda, misalkan itu hanya pilihan ya atau tidak, atau pertanyaan berjenjang, a skill question. Sedangkan jika pertanyaan tidak struktur, merupakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden menjawab dengan kata-kata sendiri. Ada seperti yes, ada. Gitu ya. Jenis pertanyaan yang digunakan dalam penelitian juga harus menggunakan pertanyaan yang terstruktur, pertanyaan tertutup. Ya, alasannya kenapa? Karena menggunakan jenis pertanyaan yang tertutup itu menghindari potensi jawaban-jawaban bias. Selain itu, agar membantu responden juga membuat keputusan cepat dalam memilih jawaban. Lalu yang langkah ke-6, menentukan kata-kata di dalam kuesioner. Ini penting banget loh. Ya. Informasi yang dibutuhkan harus sesederhana mungkin dalam bentuk kata-kata yang mudah dipahami oleh responden. Tujuannya adalah menghindari salah persepsi atau interpretasi yang dapat menimbulkan jawaban yang bias sehingga jawaban itu dapat mengarahkan ke jawaban yang salah. Untuk menghindari kata-kata yang sudah dipahami, sebaiknya di dalam pertanyaan ini berpedoman dalam 5 hal. Yang pertama, isu. Ya. Isunya apa? Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sederhana. Yang ketiga, menghindari kalimat ambigu. Yang keempat, menghindari pertanyaan menyesatkan gitu ya. Yang kelima, menggunakan pernyataan positif atau negatif. Bisa pilih salah satu. Kalau saran saya ketika kalian menggunakan positif, positiflah semuanya. Jangan lalu ada yang negatif gitu ya. Gitu. Lalu langkah yang berikutnya, contohnya, mohon maaf, contohnya seperti hal pertanyaan positif negatif seperti apa? Misalkan seperti ini. Pertanyaan yang bersifat positif. Contohnya, saya sering mengunjungi gerai The Body Shop, sedangkan pertanyaan yang bersifat negatif adalah The Body Shop tidak dapat memberikan rekomendasi produk yang baik untuk kebutuhan perawatan tubuh saya. Itu yang negatif. Yang positif, saya sering mengunjungi gerai The Body Shop, misalkan seperti itu. Ya, sehingga apa? Kalian akan memperoleh jawaban yang konsisten. Jangan yang satu pertanyaan variabel satu atau item-item variabel pertama kalian gunakan pertanyaan yang positif, lalu yang variabel kedua menggunakan pertanyaan yang bersifat negatif. Jangan gunakan seperti itu. Kalau misalnya positif, positifkan semua. Kalau negatif, negatifkan semua. Harapan saya begitu. Walaupun kadang-kadang tidak bisa dihindari ya, dapat dihindari. Untuk 1, 2, 3 pertanyaan oke gitu ya. Tapi jelas tidak menimbulkan ambiguitas. Itu yang paling penting. Lalu setiap pertanyaan yang bersifat negatif ya digunakan tanda R yang memiliki arti reverse ya. Belakangnya kasih R. Gitu. Itu sebagai petunjuk bahwa peneliti bahwa pertanyaan tersebut memiliki sifat yang negatif. Saran saya begitu. Misalkan contoh ya, menggunakan lingkar 5 poin gitu ya. Setuju, tidak setuju sampai sangat setuju misalkan. Ya kan? Nah, berarti yang bersifat reverse ya, scoringnya juga harus dilakukan kebalikan. Maka ketika yang satu itu tidak setuju, maka ketika kalian beri tanda R gitu kan ya,
poin 1 itu sangat setuju gitu, dibalik. Ya kan, ketika pertanyaannya negatif gitu ya, maka poin 1 skala risetnya adalah sangat setuju, misalkan kayak gitu. Dan kebalikannya. Jadi ketika pertanyaannya positif, otomatis jawabannya reverse-nya. Seperti itu. Langkah ke-7, kalau misalnya menyusun urutan pertanyaan. Ini penting. Ini penting. Karena kalian harus mempunyai pola pikir responden. Jangan sampai kalian hanya asal susun aja itu pertanyaan. Tidak baik. Sebaiknya memang harus disusun dengan berurutan, memiliki pola. Lah, kalian posisikan diri kalian sebagai responden. Seperti itu. Jadi, misalkan seperti ini. Pengaruh brand image gitu ya, dan lingkungan misalkan lingkungan apa ya, lingkungan pemasaran terhadap kualitas pelayanan, misalkan seperti misal saja. Kalian tanya dulu brand image-nya, menurut mereka tuh seperti apa, polanya jelas, biasanya terukur di judul ya, terukur di judul. Maka pertanyaan pertama harus variabel X1 dulu, baru X2, bisa X3. Atau kalau misalkan kalian punya pemikiran yang berbeda, Y-nya bisa dinaikkan dulu ke atas. Boleh, boleh, sangat-sangat boleh. Diarahkan dulu ke Y. Variabel yang dituju apa? Ya, Y-nya apa? Misalkan kualitas pelayanan. Oke, kamu merasa nggak kualitas pelayanannya baik? Apa-apa dan sebagainya. Ada breakdown-nya ya. Lalu untuk baru ke variabel X-nya. Begitu. Langkah ke-8, mengidentifikasi format dan rancangan kuesioner. Seperti yang tadi saya bilang bahwa harus kalian lakukan uji, ya kan? Uji. Salah satunya apa? Ketika mengecek cara penulisan, spasi, posisi kalimat, udah gitu pengaruh yang signifikan kira-kira jawaban-jawaban terhadap responden. Itu juga kalian harus lakukan format dan rancangan kuesioner harus susun rapi dan mudah melakukan pengisian kuesioner begitu. Lalu langkah yang ke-9 adalah menyusun ulang. Kenapa harus disusun ulang? Ketika kalian sudah lakukan uji coba, ya dengan misalkan teman lah 5 orang atau berapa orang, lalu format kuesioner itu harus dibuat ringkas dan jelas untuk memudahkan responden dalam membaca, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan penyusunan ulang ini bukan berarti kalian akan membuat kalimat atau kuesioner menjadi kalimat yang tidak utuh, bukan ya, sehingga cenderung menyulitkan responden, bukan seperti itu ya. Tujuannya adalah reform gitu. Kalau misalkan memang ada yang terasa ketika uji coba itu tidak baik, maka kalian harus lakukan begitu. Oke, lalu yang ke-10 kalau menurut saya setelah kalian lakukan pretest ya kan, kalian sudah bisa menguji coba langsung kepada responden yang teliti. Jangan lupa deskriptif harus jelas. Sebelum pertanyaan-pertanyaan variabel, kalian harus punya pertanyaan-pertanyaan deskriptif. Misalkan seperti apa namanya, respondennya misalkan contohnya mahasiswa FEB gitu ya, prodinya apa, semester berapa, misalkan asalnya apa, asal dari mana, apakah Jawa Timur, apakah Nusa Tenggara, ataukah Maluku, kalian harus tahu ya kan, karena apa, preferensi orang setiap daerah itu berbeda. Terus ya gitu jenis kelamin seperti apa, laki-laki perempuan gitu kan, seperti itu. Lalu poin selanjutnya, kalau sudah ada langkah-langkah tersebut ya, tadi ini sedikit saja variabel yang teliti, juga jenis datanya seperti apa, data kuantitatif, kualitatif, itu kita sudah memastikan ya konsep berdasarkan indikator seperti apa. Nah, menentukan indikator kalian harus tahu betul definisi operasional penelitiannya apa. Misalkan branch image, ya kalian harus tahu branch image itu artinya apa gitu. Menurut beberapa ahli itu seperti apa, harus mengakomodir beberapa penjelasan apa. Tidak akan mungkin bisa, atau mungkin ini akan lebih susah jika kalian harus berpikir sendiri. Branch image itu menurut saya begini-begini, tidak bisa. Bahwa karena penelitian terdahulu ataupun teori itu sudah ada gitu. Kalian harus gunakan itu untuk membantu sebenarnya, membantu kalian memahami bahwa variabel tersebut bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. Ya, lalu lihat indikator variabel berdasarkan teori ya kan, tadi saya sebutkan begitu. Lalu memilih kalimat yang digunakan untuk kuesioner seperti langkah kelima sampai langkah ke-7 ya. Lalu misalkan hubungan antara waktu kuliah gitu ya
terhadap kehadiran gitu ya. Nah, indikatornya seperti ini. Nah, baru kalian bisa lihat nih, apakah definisi operasional waktu kuliah? Kalian harus tahu dulu. DOF-nya apa DOF-nya? Definisi operasionalnya apa? Ya. Dan itu kehadiran mahasiswa itu apa? Dan bagaimana cara mengukurnya? Lalu bagaimana skornya? Skornya kayak gimana? Misalkan pagi kamu kasih skor 1, kalau siang kamu kasih 2, sore kamu kasih 3, misalkan seperti itu. Ya, kalian harus penting menjelaskan itu. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membuat kuesioner, pertama minimal satu indikator terdapat lebih dari satu pertanyaan. Misalkan contohnya gini, hubungan lingkungan kan ya, hubungan lingkungan terhadap kualitas atau prestasi akademik gitu ya. Nah, kalian bisa dilihat di situ indikator lingkungan lah. Kalian harus breakdown lingkungan, bisa lingkungan mahasiswa, lingkungan kampus, lingkungan keluarga. Indikator bisa lebih ya. Dan lingkungan kampus bisa ada 5 pertanyaan lagi, 5 item lagi. Itu harus ada seperti itu. Tidak bisa cuma satu. Minimal kalau saya biasanya itu minimal 5. 5 item pertanyaan atau pernyataan. Lalu jumlah indikator dapat digunakan harus mengukur variabel, skala pengukuran juga harus jelas. Skala itu ada apa aja? Skala itu ada skala Likert, ya kan? Lalu skala Goodman. Nah, lalu ada lagi skala apa ya? Goodman sudah, Likert sudah, skala rating. Nah, ada skala rating loh. Lalu ada skala semantik diferensial. Lalu ada lagi skala apa lagi? Skala Thurston. Nah, lalu ada, saya ingat-ingat lagi, ada skala apa lagi ya? Mungkin itu ya, mungkin ya. Thurston sudah. Oh, skala Goodman sudah. Ada skala sistemik diferensial sudah. Oke, itu mungkin ya. Rating skala, oke. Kalian harus tahu tuh skala-skalanya apa. Buka lagi tuh materi metode penelitiannya kalian, materi statistikanya kalian, ya. Mungkin ke metode penelitian ya. Ada beberapa skala gitu kan. Nah, untuk kali ini kita menggunakan skala Likert. Ya. Skala Likert itu adalah skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset atau survei. Dalam skala ini, ya, kenapa dikatakan skala Likert? Karena penemunya Lawrence Likert, ya kan? Dia menerbitkan sebuah laporan yang menjelaskan penggunaan bahwa beberapa skala itu bisa memudahkan untuk melakukan survei. Ya. Di pertanyaan skala Likert itu hanya hubungannya dengan setuju, tidak setuju, kayak gitu. Responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dalam memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Ya, ada yang pertanyaan positif dan ada yang mengukur minat negatif. Nah, jadi ada 5 pilihan skala: sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju gitu ya. Karakteristik statistika hasil kuesioner dalam berbagai jumlah pilihan ternyata sangat mirip. Nah, skala Likert ini metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif dari suatu pernyataan. 4 skala pilihan juga kadang digunakan dalam kuesioner skala Likert yang memaksa orang memilih salah satu pilihan, di mana pilihan netral itu tidak tersedia. Ada, jadi tidak selalu 5, ya kan? Tidak selalu 5. Bisa jadi 4, karena netralnya dihapus, poin 3. Lalu juga bisa 7 atau 9 tingkat. Apa saja kalau 7 atau 9 tingkat? Kalau 7 itu ada, sebentar. Kalau 7 itu ada sangat setuju, sangat tidak setuju, itu poin 1 ya. Tapi 1 atau 2 sangat setuju itu tergantung pernyataannya yang seperti saya sebutkan tadi ya. Gitu. Jadi bisa menggunakan 5 bisa, menggunakan 7 bisa, menggunakan 9 bisa, menggunakan 4 bisa. Seperti itu. Oke, lalu
jumlah pertanyaan tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Ini penting ya. Jadi jangan terlalu banyak juga. Jadi orang ketika mengisi kuesioner jadi wegah gitu ya kalau kebanyakan. Atau kalaupun sedikit pun mereka akan berpikir ulang. Apa ya tadi pertanyaannya gitu. Lalu layout kuesioner atau tampilan atau urutan itu juga harus kalian perhatikan. Lalu bahasa yang digunakan. Ya. Lalu dalam kuesioner juga validitas dan reliabilitas juga harus kalian pertimbangkan. Ini pertimbangan penting malah. Nanti di Smart PLS reliabilitas bisa menggunakan Cronbridge Alpha, lalu konsisten hasil penelitian, memprediksi hasil penelitian, ya toh. Lalu validitas juga dilihat bahwa nilai korelasinya di atas 0,3 gitu ya. Seperti itu. Mungkin sudah selesai? Ya, gitu ya. Lalu ada beberapa hal yang kalian harus pahami juga ketika menyusun kuesioner ya. Harapan saya bentuk yang kalian laporkan nanti saya akan buka pengumpulan adalah link ya. Link. Jadi nanti pengumpulan di mana? Di WA group. Ya, di WA group nanti kelompok 1 sampai berapa 9 akan mengisi link, mengisi dengan link Google Form, di mana Google Form itu saya akan uji coba. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya perlu diperbaiki, nanti saya kasih catatan, ya. Lalu saya akan confirm lagi ke WA group. Begitu modelnya ya. Oke, mungkin begitu aja video yang saya beri. Ini agak sedikit gemerintik ya, karena memang lagi hujan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.